Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu dari kelas C122 Akuntansi dengan NPM 1022238. Di sini saya akan menjelaskan tentang code compounding dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Yang pertama di sini ada code compounding. Code atau awan berarti internet atau dapat pula gambaran dari sebuah hal yang abstrak atau tidak jelas. Sedangkan computing atau kompilasi dapat berarti teknologi komputer yang memiliki software, hard disk, dan kebutuhan yang lain. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi atau menyimpan dan mengakses data serta program dalam internet. Kelebihan dan kekurangan cloud computing. Yang pertama, kelebihan, kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas. Lokasi dan format data yang terpusat atau terstandarisasi memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi, sedikit biaya awal dan pemeliharaan. Yang kedua, kekurangan. Kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet, kurangnya keamanan dan keandalan, sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Lalu selanjutnya di sini ada syarat compounding. Yang pertama, layanan bersifat on demand. Pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja dan membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja. Yang kedua, layanan bersifat elastis, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang diinginkan. Yang terakhir, layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider. Yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal atau netbook ditambah koneksi internet. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama, software as a service. Layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Keuntungan, tidak membutuhkan lisensi software, hanya ditinggal berlanggan dan membayar ke cloud provider. Yang kedua, platform as a service. Layanan cloud berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan peralatan lainnya. Keuntungannya, pengembang atau developer dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Yang terakhir, infrastruktur as a service. Layanan cloud berupa seperangkat infrastruktur yang berupa unit komputasi, storage, memori, dan network. Keuntungan, tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual secara tersebut dapat diubah dengan mudah. Lalu di sini ada karakteristik compounding dan resiko compounding. Yang pertama, karakteristik compounding. Yang pertama, resort tolling. Yang kedua, on-demand self-service. Yang ketiga, broad network access. Yang keempat, rapid elasticity. Yang terakhir, measured service. Resiko compounding yang pertama, service level. Yang kedua, privasi. Yang ketiga, compliance. Yang keempat, data ownership. Dan yang terakhir, data mobility. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.